Akhirnya miracle itu datang pemirsa. Gue seorang Alinli masuk office pemirsa. Tiba-tiba kepala gue itu panas, telinga gue itu merah, udah kayak pengen kayak YouTube channel. Yes, buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel gue, hai, gue Alinli. Kalian bisa memanggil gue Alin, kalian bisa memanggil gue Kak Alin, dan kalian bisa memanggil gue dengan apa saja yang ingin kalian sebutkan pemirsa, selama masih sopan ya pemirsa. Dan seperti yang kalian lihat di judul di bawah itu, hari ini videonya agak-agak spesial karena hari ini aku akan melakukan storytelling yang gimana ya, based on my experience gitu pemirsa. Dan hari ini yang pengen gue omongin atau ceritain sih lebih tepatnya, yaitu pengalaman gue mengapply visa Australia sampai akhirnya gue bisa lolos dari imigrasi di Sydney, Australia. Nah, semoga cerita dari gue ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi kayak gambaran untuk kalian kalau kalian ingin pergi ke Australia. Karena pergi ke Australia itu tidak kayak mudah-mudah gampang sih, mudah-mudah gampang, bukan mudah-mudah gampang sih, mudah-mudah susah gitu pemirsa. Dibilang susah-susah banget enggak, tapi dibilang mudah banget juga enggak. Jadi kayak mudah tapi susah gitu. Yes, kalau gue sih pengalamannya mudah untuk di bagian visa, tapi agak susah untuk di bagian imigrasi yang ada di Sydney itu. Oh my god. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai cerita kita hari ini. Nah, alangkah baiknya gue ceritain kenapa gue memutuskan untuk pergi ke Australia pada saat itu. Jadi gue itu sebelum gue ke Australia, gue itu sudah pergi ke luar negeri, tapi masih dekat-dekat seperti Singapura, Thailand, Malaysia, something like that. Dan gue itu belum pernah yang namanya nge-apply visa sebelumnya. Jadi gue itu cuma bisa mendengarkan cerita-cerita dari temen gue yang udah pernah pergi ke Australia. Dan dari cerita-cerita mereka itu kayaknya itu susah banget untuk ngedapetin visa, apalagi saat itu kondisinya keuangan gue itu juga belum stabil gitu pemirsa. Jadi di saat itu uang yang ada di rekeningku itu hanya sekitar 90 jutaan pemirsa. Dan gue masih gak optimis sih, gue masih pesimis gitu. Aduh takut, pokoknya takut banget untuk di reject dari kedutaan ya kan pemirsa, karena malu kali kalau kita udah malu, mental kita down, terus mimpi-mimpi indah kita untuk foto-foto di sana juga hilang pemirsa. That's why gue itu agak-agak nervous di saat gue mau nge-apply visa gue. Nah, sebelum gue meng-apply visa ke Australia, gue itu punya mantan yang berkewarganegaraan Australia. Jadi kayaknya gue bisa minta tolong dia untuk buat invitation letter untuk gue. Karena kalau kita punya invitation letter dari orang sana, maka pihak kedutaan itu lebih gampang untuk mengaccept atau mengapprove visa kita gitu pemirsa. Jadi gue minta tolong sama mantan pacar gue yang orang Australia itu untuk membuatkan gue invitation letter. Nah, ternyata mantan pacar gue itu sangat-sangat baik pemirsa. Jadi dia itu tidak hanya memberikan invitation letter, dia juga menyertakan rekening koran 3 bulan terakhir yang punyanya dia untuk aku kasih ke kedutaan Australia yang ada di Indonesia. Jadi kayaknya kalau gue nggak salah ya, di invitation letter itu dia itu menuliskan atau menyatakan kalau semua pengeluaran
aku selama di Australia itu dia yang akan menangguhnya. Jadi kayak untuk mengconvince pihak kedutaan sih pemirsa. Dan setelah gue ngedapetin invitation letter dan rekening korannya dia, gue itu jadi semakin gue itu semakin excited, semakin percaya diri lah gitu. Karena oke, gue udah dijamin, jadi udah nggak ada sisi dari kedutaan untuk mereject visa gue. Nah, setelah gue ngedapetin invitation letter dan rekening koran itu, gue langsung mencari calo visa gitu ya kan, orang-orang yang bisa membantu kayak seperti agent untuk nge-apply-kan visa kita. Karena gue itu tipe orang yang nggak mau ribet. Gue itu paling benci yang namanya ngurus-ngurus dokumen. Itu tuh kayak dah my enemy, bener-bener musuh gue banget. Jadi gue itu nge-hire agent travel gitu untuk ngurusin visa gue. Nah, dia itu meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk nge-apply visa Australia, dan gue penuhi plus invitation letter dan rekening koran dari mantan pacar gue itu pemirsa. Setelah itu gue nunggu kan, karena gue itu tipenya juga yang gak sabaran gitu. Jadi gue 1 hari nggak ada kabar, 2 hari nggak ada kabar, 3 hari, 7 hari nggak ada kabar. Gue udah oh my god, gue udah freak out karena posisinya gue itu udah beli tiket ya pemirsa. Dan anyway, kalau kalian mau nge-apply visa Australia, kalau zaman gue dulu kita nggak perlu beli tiketnya dulu pemirsa. Jadi kita cukup nge-apply dulu, kalau udah diterima baru kita beli tiketnya tuh pemirsa. Dan gue udah beli tiket dong waktu itu. Jadi oh my god, gue di approve apa enggak, di approve atau enggak, karena posisinya gue itu mau pergi bareng temen gue cewek dan pacarnya dia cowok gitu pemirsa. Tapi mereka itu nanti terbang duluan, jadi gue terbangnya sendirian. 7 hari gak ada kabar dong. Terus gue telepon langsung agent gue, terus dia bilang tunggu aja mbak. Dan visa Australia itu mereka itu ngirimnya lewat email. Jadi setiap hari itu gue itu ngecekin terus email gue. Dan setelah gue membebel pemirsa, dalam hati gue, aduh mati gue, gimana ini kalau gue nggak di approve gimana ini, oh tidak, gue hangus segala macam. Pokoknya gue tuh benar-benar freak out pada saat itu. Dan akhirnya miracle itu datang pemirsa. Akhirnya gue ngedapetin email dari embassy Australia kalau visa gue di approve. Langsung gue cepet-cepet pergi ke kayak tempat fotokopi itu untuk ngeprint visa Australia gue. Nah, gue udah dapet nih visa Australia, tapi ternyata halangannya tidak hanya sampai di situ saja. Tapi pada saat itu gue mikir, oke, gue udah dapat visa, gue tinggal melenggang, gue tinggal siap-siapkan apa yang gue perlu siapkan untuk pada saat gue ada di sana. Dan tibalah hari keberangkatan gue pemirsa. Karena pada saat itu gue budgetnya masih sedikit banget pemirsa. Budget gue tuh pokoknya budget mahasiswa gimana sih. Jadi gue tuh milih airlines-nya, gue itu waktu itu menggunakan AirAsia. Jadi di AirAsia itu gue transit di Kuala Lumpur. Setelah dari Kuala Lumpur gue terbang ke Sydney ya kan pemirsa, karena itu lebih murah. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih banyak gitu pemirsa, kalian bisa pakai Garuda, tidak langsung direct, nggak perlu kalian untuk transit seperti gue. Tapi it's okay for me, kayak ini merupakan salah satu mimpi gue untuk pergi ke luar negeri yang agak jauh, untuk melihat bule-bule di kampungnya langsung pemirsa. Makanya oke, walaupun capek, walaupun nanti pinggang gue pegel-pegel, akan gue jalani. Nah, berangkatlah gue pemirsa. Jadi posisinya itu gue nggak makeup sama sekali. Jadi gue pakai jeans, pakai kaos, dan pakai sweater gitu pemirsa, dan pakai tas ransel. Nyampe lah gue di airport yang ada di Sydney. Oh my god, airportnya tuh rame banget pemirsa. Gue literally gue itu yang aduh kagok, aduh gimana nih, kayak gimana sih, kayak orang yang baru pertama kali ke airport terus dia harus ngelihat direction, dia harus kemana dan nervous gitu pemirsa. Itulah gue pada saat itu ya kan. Tapi sebelum gue pergi ke gate untuk imigrasinya untuk dicap paspor gue pergi dulu ke duty free, karena gue mikir oke, kayaknya untuk menekan budget, gue mendingan gue beli
konyak. Waktu itu gue tuh belinya Martell, mendingan gue beli, terus ntar gue kalau mau sebelum gue pergi ke klub atau sebelum gue pengen mabok, gue minum dulu tuh biar gue nggak perlu bayar terlalu mahal nanti di saat gue ada di bar atau di klub yang ada di sini itu. Jadi gue udah wow duluan gitu ya kan. Jadi gue beli deh 1 Martell waktu itu, dan gue tenteng aja, tenteng ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk ketak ketuk. Gue antri, dan gue antri di belakang gue itu ada cowok cakep. Jadi aduh seneng banget deh ngantri di belakang ada cowok cakep. Jadi kayak ada ser-seran gimana gitu biasa. Nah, tibalah tibalah giliran gue untuk pergi ke counter imigrasi, dan gue kasih paspor gue. Terus dia tanya, "Hai Miss, kamu itu kesini untuk apa?" Dengan gampangnya, dengan santainya gue bilang, "Gue kesini untuk liburan." "Liburan sama siapa?" katanya kan. "Sama temen gue bilang gitu kan. "Oh, sama temen kamu, mana temen kamu?" katanya gitu kan. Kok orang ini banyak banget sih pertanyaannya, perasaan gak kalau gue pergi ke Malaysia, kalau gue pergi ke Thailand, kalau gue pergi ke Singapura gak terlalu banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Gue bilang temen gue udah nyampe duluan dengan boyfriendnya, gue bilang gitu kan. Oh gitu, terus kayak dia ngetak ngetik, gue udah mulai grogi dong. Aduh kenapa ini, dan orang-orang di belakang kan pada ngantri, jadi mereka tuh kayaknya yang, aduh apaan sih ini cewek lama banget di situ, ada apa sih? Dan gue tuh udah mulai nervous pemirsa. Terus tiba-tiba dia itu bapak-bapak itu ngemanggil temennya, dan temennya itu bilang ke gue, "Miss, kamu ikut saya ya ke office." Gue seorang Alinli masuk office pemirsa. Oh my god, gue langsung aduh ini ada apa ini? Jadi pokoknya jantung gue tuh udah nggak karuan pemirsa. Aduh gimana ini? Udah capek, terus gue nervous, terus dihadapkan dengan situasi yang seperti ini ya kan. Jadi gue oh my god, apa ini Tuhan? Pokoknya udah lemes aja. Oke, gue ikutin, dan gue itu dibawa sama bapak-bapak ini ke satu ruangan kayak hall gitu, dan di situ rame banget dong pemirsa. Ternyata isinya adalah semua orang yang gak lolos masuk ke imigrasi di Australia itu. Dan mostly mereka itu adalah student yang seperti gue. Jadi kita itu sama-sama mahasiswa yang lagi pengen liburan, dan mampus gue ini bakal lama nih, karena mereka aja belum keluar, gimana ceritanya gue bisa keluar, bener gak sih? Terus akhirnya ada 2 mahasiswa dari Cina, dan gue itu gue pengen tanya nih sama mereka, karena gue ini tipe orang yang gak malu untuk bertanya. Terus gue bilang, "Hai," gue gitu, "Hai," kata mereka. Terus gue langsung tanya, to the point aja kan, "Kalian udah berapa lama di sini?" langsung gue tanya. Terus mereka jawab, "Kita udah 2 jam di sini." Aduh semakin lemes dong gue. Gila, 2 jam, udah capek, belum mandi, aduh pokoknya udahlah. Terus gue bilang, "Terus kenapa sih kita itu dikumpulkan di sini?" Terus mereka bilang, "Kami juga nggak tahu kenapa, padahal surat-surat kami itu sudah lengkap banget, bahkan kami itu punya itinerary." Jadi mereka itu punya jadwal apa yang akan mereka lakukan selama di Australia itu day by day ya pemirsa. Jadi oh my god, mereka yang dokumennya lengkap seperti ini aja, yang punya itinerary, ditahan. Sedangkan gue itu gak ada nyiapin sama sekali, gue itu gak nyiapin apapun pemirsa. Jadi gue OMG, dan gue itu langsung berpikir keras nih, ini apa yang harus gue lakuin ya? Apa ya, pokoknya gue tuh benar-benar berpikir keras bagaimana caranya biar gue bisa pergi dari ruangan itu. Terus gue berdoa sih dalam hati, kayak doa singkat gitu, "Tuhan tolong dong, gue ini pengen banget masuk ke negara ini, jadi please berikanlah mukjizatmu Tuhan biar gue bisa masuk." Dan tiba-tiba bapak-bapak yang tadi bawa gue masuk ke ruangan itu lewat dong, dia keluar dari satu office. Terus gue langsung datengin dia kan, langsung gue bilang, kenapa sih lu bawa gue kesini? Gue ini udah capek, gue ini pengen cepet-cepet pergi ke hotel, bla 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 bla." Pokoknya gue ceritain deh sama dia kan. Terus tiba-tiba, kalian tahu nggak sih dia bilang apa sama gue? Dia bilang gini, "Miss," katanya gitu, "lebih baik kamu ke Australia, nanti tunggu kamu bareng sama pacarmu aja, jadi jangan sekarang." Langsung gue itu langsung namanya gue itu kepanasan, tiba-tiba kepala gue itu panas,
telinga gue itu merah, udah kayak pengen kayak oh my god. Terus tiba-tiba dan gue itu udah emosi banget di situ. Terus tanpa gue sadari, gue langsung ngomong sama dia dengan intonasi yang agak tinggi gitu. Langsung gue bilang gini, apa? Lu maksud gue lu pengen gue balik ke Indonesia? Enggak, gue nggak mau. Terus kenapa kalian memberikan gue visa kalau kalian itu nggak mau nerima gue di sini? Kalau kalian nggak mau nerima gue, lebih baik lu gak usah ngasih gue visa, ngerti gak sih? Kayak gini kan lu cuma membuang waktu gue aja. Terus setelah gue marah, tiba-tiba bapak itu bilang gini, ya udah, kamu punya nggak nomor telepon temenmu yang udah nyampe duluan, oke? Dan untungnya temen gue itu udah ngirimin nomor telepon Australia dia ke gue. Jadi gue itu langsung ngasih ke bapak itu nomor telepon temen gue. Terus bapak itu balik lagi ke office dan gue nunggu dan udah pasti dong dia nelfon teman gue. Untungnya banget, untung banget teman gue itu ngangkat dan teman gue itu ngejawab semua pertanyaan dia, dan jawaban dari teman gue itu match sama jawaban yang dari gue. Jadi akhirnya dia balik ke sini, terus dia bilang sama gue, oke miss, you can go inside our country. Dan gue langsung lega dong gue pemirsa, langsung pokoknya beban yang dari tadi ada di kepala gue, beban yang ada yang udah menghantui gue selama tadi itu akhirnya rilis. Dan gue ngeliat gue terus langsung gue lihat, aduh kasihan banget sih student-student yang lain itu. Dan mungkin karena mereka itu nggak mau fighting gitu pemirsa, nggak mau fighting. Jadi kalau gue ya, menurut gue ya, kalau kalian dihadapkan dengan sesuatu dan kalian merasa itu tidak adil dan kalian merasa kalian itu benar, speak up. Kalian jangan takut untuk mengutarakan apa yang kalian rasakan, karena kalau kalian nggak bilang, kalau kalian nggak fighting, mungkin mereka akan menganggap kalian sepele aja. Dan akhirnya gue yang speak up, gue cuman ada di situ 20 menit dan gue bisa langsung masuk ke negara Australia itu. Sedangkan teman-teman yang lain, bukan temen sih, student-student yang lain udah 2 jam, 3 jam, bahkan gue nggak tahu berapa lama, mereka tetap aja di situ. Karena apa? Karena mereka itu tidak mau speak up, mereka itu nggak mau fighting misal. Jadi kayak sesuatu yang harus kalian pelajari dari sini adalah jangan pernah menyerah sebelum kalian itu fight untuk itu. Terus gue juga punya saran nih untuk kalian ya. Buat kalian yang pengen ke Australia, ingat, visa itu hanya langkah awal sayang. Pokoknya yang akan menentukan kamu masuk atau tidaknya di Australia itu adalah setelah kamu melewati loket imigrasi yang ada di airport di Australia. Dan kalau kalian lebih baik sih, kalau kalian agak-agak ragu atau kurang confident, lebih baik kalian tuh masuknya lewat Perth. Jangan masuk lewat negara-negara kayak kota-kota besar yang ada di Australia itu pemirsa. Dan begitulah pemirsa pengalamanku dari aku yang nggak confident untuk membuat visa sampai aku nge-apply visa, nungguin visa yang nggak datang-datang. Terus gue dihadapkan dengan imigrasi dan teman-temannya, akhirnya gue diperbolehkan untuk masuk ke Australia itu. Dan gue seneng banget. Dan di saat gue nyampe untuk mengambil bagasi gue, kalian tahu nggak sih, cuman tinggal bagasi gue aja di situ. Yang orang-orang lain udah ada pada pergi dan udah pada, udah pada apa ya namanya, udah pada pulang, udah pada naik taksi. Dan perjalanan gue belum selesai sampai situ aja. Gue masih ada adventure dari airport sampai ke hotel tempat gue tinggal. Tapi itu akan gue ceritain di another part of my video, nggak di sini. Dan di sini gue hanya pengen share kepada kalian bagaimana untuk mendapatkan visa di Australia. Dan gue sangat-sangat menyarankan untuk mendapatkan invitation letter dari warga lokal sana, karena itu akan sangat membantu, apalagi kalau rekening koran kalian tidak terlalu bagus gitu misalnya. Seperti gue zaman dulu kan gue nggak punya uang, untung-untung aja di situ ada 90 juta ya kan. Kalau nggak ada, aduh. Tapi banyak juga yang di bawah 90 juta. Yang penting dokumen kalian itu asli, yang penting dokumen kalian itu lengkap dan kalian itu cukup meyakinkan, dan kalian itu bisa meyakinkan kedutaan kalau kalian akan balik ke Indonesia. Yang mereka takutkan adalah kalian nyampe sana dan kalian tidak balik ke Indonesia, karena banyak banget hal-hal seperti itu yang terjadi. Itu makanya kayak gimana ya, gue itu agak-agak menyayangkan kepada warga-warga kita yang
udah dikasih visa masuk ke Australia untuk liburan, tapi mereka malah nggak balik. Itu kan akhirnya perbuatan-perbuatan mereka itu yang berimbasnya kepada kita yang benar-benar cuma pengen pergi liburan. Nah, sekian storytelling gue pada hari ini pemirsa. Semoga bisa menjadi gambaran untuk kalian yang pengen pergi ke Australia. Tapi trust me, Australia itu adalah salah satu negara yang wajib untuk kita kunjungi karena bagus banget dan it's like something different gitu pemirsa menurut gue. Dan kalau kalian ke Australia, don't dress too much, you know. Di sana itu orangnya lebih dress yang casual gitu biasa, nggak kayak di Paris. Kalau di Paris itu kan orang glam, kayak di London itu orang-orang kan fashionable. Kayak gue nggak bilang sih Australia itu nggak fashionable, tapi mostly people in there mereka itu lebih casual, kayak surf barang-barang dari tempat surf itu yang mereka gunakan. Dan semoga kalian, dari tadi gue semoga terus gak kelar-kelar. Ya pokoknya intinya kita udah di akhir dari video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share YouTube channel gue. Pokoknya kalian share ke teman kalian share ke keluarga kalian. Pokoknya share aja biar gue semakin semangat untuk membuat video di YouTube channel gue. And jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Udah tadi ya. Berapa kali gue harus ngomongin itu? Dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng biar kalian menjadi orang pertama yang diberitahukan oleh YouTube kalau gue mau upload new video. And yes, I will see you guys in my next video. Bye!